Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Mumu, yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam tak lupa kita junjungan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ila nur. Sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum aneh menyampaikan tausiah, aneh ingin memperkenalkan diri aneh. Nama aneh Kevin Arif Budiman. Aneh tinggal di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama, dekat Pondok Pesantren Mu'allim Syafi'i Azani. Sekarang aneh melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang biasa disebut UHAMKA. Hadirin rahimakumullah, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita, baik bagi kehidupan sekarang maupun di kehidupan di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat bagi kita untuk menjembatani seluruh aspek kehidupan kita. Dengan ilmu segala sesuatu akan terasa mudah. Dengan ilmu kita akan bahagia. Betul apa betul? Tadi sudah saya katakan bahwasannya ilmu itu sangatlah penting bagi kita. Mengapa? Kan pasti ada yang nanya tuh, mengapa? Karena barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya dengan ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka jawabannya dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita tunaikan tanpa memandang status sosial, umur dan jenis kelamin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun muslim perempuan. Dan hadis ini juga selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang lainnya yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di hadis yang pertama Rasulullah SAW telah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di sini baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak membedakan maupun laki-laki dan perempuan, itu hanya sama wajib menuntut ilmu. Gak ada yang namanya pilih-pilih. Oh, lu perempuan, lu gak boleh, lu tugasnya di dapur aja, gitu ya. Enggak. Ini bukan zaman dulu lagi, tapi ini zaman sekarang. Baik laki-laki maupun perempuan itu haknya sama, wajib menuntut ilmu. Dan di hadis yang kedua yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Maksudnya apa? Kita manusia diwajibkan menuntut ilmu dari mulai buaya. Maksudnya apa buaya? Mulai dari brojol ya. Kita brojol dari perut ibu kita. Ya. Begitu kita brojol, kita lahir ke dunia ya. Dan dari situlah kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Ilal mahdi. Ya. Sampai nanti kita udah masuk ke Allah pengalahan, baru dah di situ kita sudah putus kewajiban kita. Kadang di zaman sekarang yang sering kita lihat, mentang-mentang udah rumahnya tingkat, mobil mengkilat, duitnya berlipat-lipat, udah sombongnya minta ampun. Mentang-mentang dia udah jadi direktur, ya, jadi bos, yang rumahnya udah bagus, dia udah enggan tuh sampai menuntut ilmu. Itu salah. Karena apa? Karena tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir ke dunia sampai nanti itu, sampai kita masuk ke liang lahat. Bahkan ada nih nenek-nenek atau kakek yang masih tuh jalan meskipun udah sepuh dan dia masih berusaha melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu, di majelis taklim yang ada di dekatnya. Terutama kita ini yang masih muda-muda ya. Ayolah kita gerakin nih badan kita ya. Yang di rumah baik, main FF, main TBG, ya. Jadi mumpung kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan hidup dan bisa menghirup udara segar. Ayolah langkahkan kaki kita nih dari rumah menuju majelis taklim. Karena apa? Begitu mulainya orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatat mulai dari langkah kita, dari keluar kita udah niat dari rumah untuk hadir di majelis taklim ini. Itu Allah udah catat tuh pahala. Udah Allah hitung berapa langkah yang kita langkah dari rumah ke sini. Itu setiap langkahnya Allah hitung, Allah ganjar pahala. Betapa indahnya ya. Hanya kita niat, kita langkahkan kaki dari rumah menuju sini, Allah udah hitung tuh berapa langkah. Lumayan kalau 50 langkah, 50 pahala. Apalagi kita yang udah hadir di majelis taklim ini,
Allah akan turunkan rahmat bagi orang-orang yang hadir di majlis taklim untuk menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Di awal mukadimah tadi sudah saya sebutkan, saya bacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Al-ayat Sadaqallahu al-Azim. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya apa? Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kita hadir dari rumah, kucuk datang nih di majelis taklim ini. Enggak hanya di majelis taklim ini aja nih, begitu juga di masjid taklim lain. Kita hadir di sini, kita mendengarkan penyampaian ilmu dari guru kita tahu kita bisa awal untuk ilmu, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Senang apa senang? Ada nggak nih di sini yang mau diangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah semua. Maka dari itu kita sempatkanlah waktu, biar kata sejam 2 jam, biar kata ngantuk-ngantukan dari rumah ke sini, sempatkanlah hadir, karena Allah begitu sayang kepada hambanya yang masih mau menuntut ilmu. Begitu juga ada fadilah-fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antaranya dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang berilmu yang menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dengan ilmu kita dapat mengetahui kebenaran semua, bahwa seluruh jagat alam ini bukan manusia yang menciptakan. Gunung, lautan, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya. Yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu, orang yang menuntut ilmu, itu tanda seseorang itu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju majlis taklim, itu berarti bertanda bahwa orang itu sudah mendapatkan hidayah. Sudah Allah terangkan hatinya, Allah berikan jalan untuk hadir di majlis taklim ini untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Yang selanjutnya, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, yaitu dapat membentengi diri kita sendiri, dapat membentengi kita dikala kita di luar sana. Banyak yang namanya beda, ya kan? Orang menemui teman satu banyak yang ajak, sini ayo gabung ini. Enak nih minuman nih, sebat-sebat pahit ya gitu ya bahasanya. Yang sering, yang mungkin tahu rasanya ya, yang mabok itu pahit cepat. Tuh, diajaki nih, Dayo sini minum enak kok, paling sampai punya izin. Tapi karena ini orang punya ilmu,
Dia tahu nih, oh ini tuh yang beralkohol, yang beralkohol itu nggak boleh diminum. Walaupun kita minum setetes saja, jika itu sengaja, maka ibadah kita tidak Allah terima selama 40 hari. Miris nggak tuh? Biar kata kita tahajud, kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah, karena air tadi, air alkohol tadi, Allah nggak terima tuh amalan-amalan ibadah kita. Merugi gak tuh ya? Kita sholat bangun jam 3 malam tahajud, ya bangun sampai subuh, kita sholat subuh, lanjut kita sekolah, ya sampai waktu pulang sekolah terus sampai malam. Tidak Allah terima tuh selama 40 hari. Sungguh merugi orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu marilah kita sama-sama niatkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita. Marilah mulai dari sekarang kita sempat-sempat ini hadir di majelis taklim, majelis ilmu di mana aja, nggak hanya di sini, walaupun di masjid sana, ya di sekolah ataupun di mana, datang ya. Insya Allah berkah buat kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu tadi dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita nanti berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.